Halo, apa kabar semua? Jadi kemarin pada saat pelantikan Donald Trump, itu ada orang yang paling terkaya di dunia, Elon Musk. Beliau berpidato di depan publik dan mengatakan ambisinya yang sangat gila. Dia akan membawa manusia ke planet Mars dengan ambisi dan tekad yang sangat kuat yang dilakukan oleh Elon Musk. Merupakan planet yang berada di luar bumi, sebuah planet merah yang dingin dan tangguh. Tapi Elon Musk malah bercita-cita ingin membawa umat manusia ke sana, ke Mars. Apakah ini cuma ambisi yang sangat gila? Atau ini merupakan masa depan peradaban manusia di Mars nantinya? I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Inilah rencana besar Elon Musk untuk menaklukkan Mars. Tapi ini bukan soal Mars ya. Ini soal teknologi yang membuat hal yang mustahil itu nanti mungkin bisa tercapai. Ketika kita bicara teknologi, bagaimana perkembangan yang ada di Indonesia? Apakah kita hanya akan menjadi penonton atau kita nanti bisa bersaing juga dengan negara-negara di luar sana? Ya sudah kita tahu, Elon Musk, sang visioner di balik SpaceX, sebuah perusahaan roket yang ada di Amerika Serikat, yang telah lama memiliki mimpi besar, menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Baginya, bagi Elon Musk, bumi ini hanyalah awal dan Mars adalah tujuan berikutnya. Untuk mencapai ini ya, tentu dengan kejeniusan Elon Musk pasti mempersiapkan ini matang-matang. Elon Musk, SpaceX, itu mengembangkan Starship, roket raksasa yang sepenuhnya dapat digunakan kembali. Nah, kapal ini yang akan membawa nantinya manusia dan perlengkapan ke Mars, membangun koloni pertama yang mandiri. Tapi misi ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah langkah pertama menuju koloni manusia di Mars. Tepat kita bisa hidup, berkembang, dan mungkin suatu hari nanti menjadikan rumah kedua bagi kita. Ya, tentu dimulai dari Amerika Serikat dulu. Makanya Elon Musk itu memberikan dukungan kepada Donald Trump kemarin ya. Itu karena Elon Musk memiliki kepentingan sendiri. Gak mungkin orang sehebat Elon Musk mendukung cuma-cuma kepada seseorang itu tanpa ada kepentingan, itu gak mungkin. Elon Musk memiliki kepentingan sendiri untuk mewujudkan mimpi besarnya ini. Elon Musk tahu kalau mimpi besarnya ini itu sangat gila, yang gak bisa dilakukan tanpa dukungan pemerintah. Makanya Elon Musk mendukung Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Namun ya, dari mimpi besar ini memiliki tantangan yang sangat besar. Perjalanan ini tidak mudah. Mars itu kan adalah tempat yang sangat ekstrim ya. Udara tipis, suhu dingin, dan radiasi yang sangat tinggi. Tidak hanya soal bagaimana kita sampai di sana, tetapi Elon Musk juga perlu memikirkan bagaimana kita bisa bertahan. Namun dari tantangan ini, Elon Musk sudah memiliki strategi mengatasi hal ini. Menurut saya, Elon Musk ini sangat hebat sih. Yang mana untuk mengatasi masalah ini, Elon Musk itu akan menambang es yang ada di bawah permukaan Mars. Nah, es ini bisa nantinya diolah menjadi air minum. Nah, dan airnya juga bisa diubah nantinya menjadi hidrogen, oksigen untuk bahan bakar dan buat bernafas. Jadi dari tantangan ini Elon Musk sudah mapping semuanya. Udah menyiapkan strateginya bagaimana kita bisa hidup di Mars. Bagaimana kita bisa berkembang di Mars. Bagaimana kita bisa nyaman di sana. Tapi Elon Musk ini itu tetap optimis. Dengan perkembangan teknologi dan semangat manusia, ia yakin bahwa dalam beberapa dekade ke depan, kita akan melihat manusia pertama yang menginjakkan kaki di Mars. Di tengah-tengah Amerika Serikat sudah mengembangkan teknologi yang sangat hebat ini, canggih ini. Ada satu perkataan yang saya katakan. Apa kabar Indonesia? Tapi sebenarnya ya, makanya sebenarnya urgensi dari video ini saya buat. Itu saya tidak membahas Elon Musk yang membangun peradaban di Mars. Inti dari video ini saya tujukan kepada masyarakat Indonesia untuk menyadarkan kalian yang masih berada dalam kesurangan. Sebagai informasi bagi kalian, kalau kalian itu masih disibukkan dan masih percaya hal-hal yang harus membuat Anda bodoh aja. Jadi kalian masih peduli pada isu polemik dan bahkan percaya pada logika mistika masih santet.
dukun, dan masih fanatik sama hal-hal yang gak ada gunanya sama sekali. Saya di sini gak mau memperdebatkan lagi apakah logika ini masih ada atau tidak, karena saya sudah bahas di video yang dulu. Masyarakat khususnya di Indonesia ini masih tolol, goblok. Kenapa? Karena otak mereka itu masih ketutup, mereka masih percaya pada hal-hal yang mistis. Namun kalian masih keras kepala hingga sekarang. Saya lihat di sosial media, kalian itu kayak masih percaya pada hal-hal yang mistis. Masih percaya pada orang yang cuman berkedok agama, berkedok budaya, dan sebagainya. Tapi yang pasti, untuk detik sekarang, untuk zaman sekarang, kalian harus terlepas dari logika mistika ini. Karena sekarang udah gak berlaku. Makanya saya bikin video mereka kemarin. Tujuan utama itu untuk mencerdaskan rakyat yang ada di Indonesia agar bisa lebih kritis lagi. Baik kritis terhadap ekonomi, politik, dan teknologi. Agar pikiran kalian ini gak selalu mikirin hal-hal yang gak ada gunanya. Bagi kalian, yang gak ada gunanya bagi kalian. Ingat, logika mistika atau isu polemik itu sudah selesai di abad lalu. Kita gak usah memperdebatkan sekarang. Sekarang sudah revolusi industri 5.0. Jadi kalau kalian masih pedulikan isu polemik, kalian gak ada bedanya sama orang yang mau pergi ke suatu tempat. Namun ketika sudah mau nyampe ke tempat itu, kalian masih berpaling balik lagi. Ini akan memperlambat kemajuan di negara kita. Makanya saya berada di sini itu bukan untuk nyari duit dari AdSense segala macam. Ingat, duit dari AdSense YouTube itu sangat kecil sekali. Jadi kalau tujuan saya misalkan untuk AdSense, saya akan berhenti. Ngapain? Saya punya bisnis yang lain kok. Jadi itulah Indonesia. Lihatlah dunia luar sekarang. Coba kita bandingkan dengan dunia luar. Amerika Serikat sudah mengembangkan teknologi antariksa. Eropa memimpin energi terbarukan. Tiongkok sudah mencetak rekor dalam inovasi teknologi AI. India sudah mengirim misi ke bulan dengan anggaran lebih kecil dari biaya film Hollywood. Sedangkan kita masih mempersoalkan hal-hal yang gak ada gunanya dan remeh. Seperti mempersoalkan perdebatan kekuasaan. Kita masih mempedulikan dan masih memperdebatkan siapa yang akan menjadi pejabat. Kita masih mementingkan yang menjadi pejabat yang hanya berlandaskan suku, ras, dan agama tertentu. Saya di sini tidak rasis. Cuman inti yang saya mau sampaikan, bagaimana kita mendapatkan pemerintah yang berkualitas. Kalau kita aja milihnya berdasarkan itu, suku, ras, agama, ya outputnya nanti jadi koruptor. Mementingkan suku dan agama tertentu. Akhirnya sudah menjadi lingkaran setan bagi sistem pemilihan pemerintah kita. Ketika suatu suku atau agama itu dikucilkan dari pemerintah ini, mereka akan mengusung pejabat dari golongannya untuk memenangkan. Ya akhirnya ketika mereka menang, suku itu diuntungkan, suku yang lain dan agama yang lain itu dirugikan. Jadi ayolah, di saat negara lain sudah membangun masa depan, kita tertinggal jauh di belakang karena lebih peduli pada polemik yang tanpa visi. Terus yang kita gaungkan itu Indonesia Emas 2045. Kalau pemimpinnya masih dipilih berdasarkan tadi, kayaknya ya menurut saya itu akan sulit untuk digapai. Karena mereka nanti akan mementingkan kepentingan pribadinya, tapi bukan bagaimana Indonesia Emas 2045. Ini bukan lagi soal teknologi, bukan lagi soal kita mau ke Mars, tapi ini sudah soal mentalitas yang ada pada masyarakat. Masyarakat dan pejabat kita perlu sadar kalau kita terus begini, kapan kita mengejar masa depan yang lebih maju dan canggih? Apa kita mau selamanya jadi penonton dunia? Apa selamanya kita akan menjadi penonton kompetisi teknologi yang dilakukan oleh dunia-dunia luar? Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah ketika kita kalah dengan negara berkembang lainnya, baik dari segi ekonomi, teknologi, dan strateginya untuk menarik investasi asing. Sebenarnya pada tahun 2023 saya tuh sempat senang ketika ada berita kalau Indonesia itu dipilih menjadi destinasi investasi bisnis chip semikonduktor oleh Amerika Serikat. Dan pada tahun 2024-nya Pak Jokowi ungkap bahwa semikonduktor jadi masa depan Indonesia yang mana microchip yang biasa dipakai kita sehari-hari seperti handphone, laptop, dan mobil itu memakai semikonduktor semuanya. Jadi kalau misalkan ini benar-benar terjadi pada saat itu ya, saya tuh sudah mulai bahagia. Kemungkinan besar Indonesia menjadi negara maju dan Indonesia Emas itu akan tercapai lebih cepat. Namun semua ini kayaknya cuman ilusi aja pada saat sekarang. Karena sekarang Nvidia aja lebih memilih investasi di Vietnam daripada Indonesia. Belum lagi Apple yang lebih milih investasi di Vietnam daripada Indonesia. Padahal
Indonesia itu merupakan pasar terbesar nomor 2 di Asia Tenggara. Yang disebabkan oleh pemerintah kita yang mungkin, kata saya tadi, dipilihnya berdasarkan suku, ras, atau agama. Ini mungkin ya, mungkin. Saya gak langsung memvonis. Saya tuh sedih ketika dengar berita ini. Bahkan baru ini saya disedihkan lagi ketika mendengar kalau banyak investor asing yang awalnya mau investasi di Indonesia tapi malah milih ke Malaysia. Bayangin. Ya, yang sama Vietnam aja dulu itu saya maklumi. Ya mungkin Vietnam itu merupakan negara yang manufakturnya lebih canggih dari Indonesia. Merupakan negara komunis yang tingkat korupsinya yang sangat kecil. Tapi sekarang Indonesia kalah dengan Malaysia. Bahkan Malaysia itu sekarang itu jadi favorit tempat investasi AI. Jadi ini sebagai bukti kalau Indonesia itu cuma diperas dari perkembangan teknologi ini. Jadi masalah ketertinggalan seperti ini tentu kita harus pertanyakan kepada pemerintah karena beliau yang memiliki wewenang untuk membuat strategi dan regulasi mengenai investasi asing dan kemajuan teknologi di masa depan. Ketika kita flashback Cina aja, Cina canggih sekarang. Langkah pertama mereka menarik investasi asing. Karena itu merupakan cara bagaimana suatu negara itu lebih memajukan teknologinya, lebih meningkatkan manufakturnya. Karena pertumbuhan teknologi di dunia ini sangat cepat sekali. Jadi kalau kita lengah sedikit, maka kita akan menjadi penonton dari kompetisi teknologi yang dilakukan oleh negara-negara di luar sana. Dan yang lebih parah, ketika kita nanti hanya akan dimanfaatkan oleh negara-negara asing. Dan bagi masyarakat ya, ayolah kita lebih melek dan kritis lagi pada teknologi. Tinggalkan kepercayaan kalian pada teknologi, pada logika mistika dan isu polemik yang seharusnya selesai di abad lalu. Ingat, sekarang sudah era revolusi industri 5.0. Jadi gunakanlah dan manfaatkanlah teknologi ini sebelum kalian dimanfaatkan oleh teknologi itu sendiri. Karena dari waktu ke waktu, pekerjaan itu akan hilang. Bagian profesi itu akan hilang, baik editor dan yang lain. Itu akan hilang, akan digantikan oleh AI, akan digantikan oleh teknologi yang canggih yang tidak membutuhkan manusia. Dan saya katakan di sini, manfaatkan AI. Apalagi sekarang dengan adanya perang teknologi AI Amerika dan Cina. Sebenarnya di satu sisi ini menguntungkan kita sebagai konsumen. Karena dengan adanya kompetisi ini, mereka akan terus berinovasi dan akan mementingkan bagaimana caranya pemakai bisa terbantu dan lebih mudah untuk mengakses AI. Donald Trump aja mengenai DeepSeek yang mau berlawan dengan AI yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mendukung. Kenapa? Karena dengan adanya kompetisi ini bisa membuat masyarakat itu lebih mengurangi spendingnya dalam mengakses AI. Dengan adanya DeepSeek itu yang lebih murah daripada AI yang ada di Amerika Serikat. Jadi gunakanlah AI. Saya katakan di sini, gunakanlah AI dan pelajari. Karena saya kutip dari perkataan Jensen Huang, salah satu pemilik Nvidia. Beliau mengatakan, use AI to become superwoman. Don't think that AI will become superwoman. Use AI so that you become superwoman. Jadi beliau mengatakan, gunakanlah AI agar kalian menjadi orang yang super. Jangan pikirkan bahwa AI akan menjadi orang yang super karena di AI cuma. Maka dari itu pakailah AI. Maka kalian nanti akan menjadi orang yang super. See you next video. Eksklusif.